Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu probabilitas bersyarat. Lalu di video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu confusion matrix. Ya. Apa itu confusion matrix? Mari kita lihat dulu dari contohnya ya. Ini contoh kasus yang lalu. Kita ulang lagi, misalkan ada hipotesis kejadian seseorang terinfeksi COVID-19 atau positif COVID ya. Lalu ada evidence, yaitu kejadian hasil rapid test menyatakan orang tersebut positif COVID. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ada kejadian di mana orang itu positif COVID dan hasil rapid testnya positif. Ada orang yang positif COVID, namun hasil tesnya itu negatif. Lalu ada orang yang hasil tesnya positif, namun padahal dia tidak terinfeksi COVID. Ya. Dan ada satu lagi, yaitu di saat orang itu negatif dan hasil tesnya negatif. Nah, kalau dilihat seperti ini ya. Jadi ada yang di hipotesis positif dan evidence-nya positif. Di hipotesis positif dan hasil evidence-nya negatif, di hipotesis negatif dan hasil evidence-nya positif. Lalu yang terakhir adalah di hipotesis negatif, komponennya positif ya, negatif itu, dan buktinya evidence-nya itu juga negatif. Kalau kita lihat semuanya itu mewakili potongan-potongan yang ada di diagram Venn ini ya. Yang tengah itu positif-positif, lalu yang kiri itu di hipotesis positif, namun rapid testnya negatif. Lalu yang kanan ini di hipotesis negatif, namun hasil rapid testnya positif. Dan yang terakhir, sisanya semua ini itu adalah di hipotesis negatif dan evidence-nya negatif atau rapid test-nya negatif. Ini yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, ini semuanya mempunyai istilah dalam data science ya. Yaitu ada yang namanya true positif, yaitu benar-benar positif. Itu adalah saat kita hipotesis positif dan evidence-nya positif. Nah, kalau yang kedua ini disebut dengan false negatif. Nah, positif dan negatifnya ini terikat pada uji kita, pada bukti kita. Jadi kita baca di sini false negatif, berarti kalau kita artikan negatif yang salah, yaitu negatif yang dihasilkan uji, dihasilkan rapid test itu salah. Padahal ternyata orang itu adalah positif COVID. Ya, jadi disebut sebagai false negatif. Lalu yang ketiga false positif, yaitu saat buktinya menunjukkan dia itu positif COVID, namun pada kenyataannya dia tidak positif COVID. Jadi positifnya salah, false positif. Lalu yang terakhir, true negatif, itu adalah saat evidence-nya dia bilang negatif dan memang benar orang tersebut negatif COVID. Ya, itu adalah true negatif 4 ini. 4 ini kalau kita gambarkan lagi ke dalam diagram Venn yang tadi menjadi seperti ini ya. Di saat H dan E beririsan, itu tidak daerah sini ya, beririsan itu true positif, dua-duanya benar. Lalu di saat evidence tidak ada ya, namun dia itu positif COVID, dia jatuhnya di sini false negatif. Lalu kalau evidence-nya itu ada namun dia itu tidak positif COVID, dia jatuhnya di sini false positif. Dan yang terakhir true negatif, sisanya ya semua ini, yaitu di saat
di saat orang itu negatif COVID dan hasil tesnya negatif. Nah, kalau diagram tadi kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, tabel ya, dengan empat isian gitu ya, true positif, false positif, false negatif, true negatif. Ini menjadi yang disebut dengan confusion matrix, yaitu adalah tabel dengan 2 baris dan 2 kolom, yang mana dalamnya itu melaporkan nilai true positif, false negatif, false positif, dan true negatif. Inilah confusion matrix. Nah, untuk urutan yang mana yang kita sebut duluan, itu harus kita lihat di setiap tabel ya, karena tidak ada kesepakatan bersama, belum saya temukan. Nah, kadang evidence-nya dia taruh di bagian barisnya ya, baris 1 positif, baris 2 negatif, dan kondisinya ditaruh di bagian kolom, kondisi sebenarnya, atau sebaliknya. Tapi yang jelas, nilai-nilai di dalamnya ini menuliskan nilai true positif, false negatif, dan true negatifnya. Ya. Ini istilah-istilah yang sering digunakan. Kalau tadi true positif itu adalah irisannya, maka true positive rate itu adalah probabilitas bersyaratnya, atau sering kita sebut recall atau sensitivity. Itu adalah jumlah true positif dibagi condition positif ya, probability E iris H dibagi probability dari kondisi positif, yang mana disingkat sebagai TPR ya, biasa orang recall, TPR, sensitivity. Lalu ada false alarm, yaitu di saat hasil tesnya itu positif namun kondisinya negatif ya. Jadi false alarm itu adalah probabilitas hasil tesnya positif given orang itu negatif ya. Lihat, jangan sampai terbalik ya, karena setelah ini ada juga istilah untuk yang sebaliknya. Jadi false alarm itu probabilitas buktinya itu atau rapid test itu positif given orang itu negatif, itulah false alarm. Jadi kita rapid test itu salah memberikan hasil gitu ya, salah memberikan hasil positif. Lalu ada misread, yang mana rapid testnya itu salah memberikan hasil negatif, yang mana harusnya orang itu positif, itulah sebut misread atau false negative rate. Dan yang terakhir, specificity atau true negative rate, itu adalah ya di saat rapid test itu menghasilkan negatif, ya given gitu ya, diketahui bahwa orang itu negatif COVID, itu adalah specificity. Yang mana kalau dibalik akan didapatkan 4 hasil ini lagi ya, yaitu presisi, false discovery rate, false omission rate, dan negative predictive value. Ya, precision itu apa? Precision itu probabilitas seseorang itu benar-benar positif COVID diberikan bukti. Kalau yang tadi sebelumnya itu probabilitas rapid testnya positif diberikan orangnya sudah COVID, kalau ini sebaliknya, probabilitas orang itu positif COVID given ada bukti gitu, given rapid testnya positif gitu ya. Jadi kalau tadi probability E given H, ini sensitivity atau recall atau positive rate value. Kalau positive predictive value itu probability H given E ya. Perlu ditekankan, probability H given E itu tidak sama dengan probability E given H ya, tidak bolak-balik ini ya. Hati-hati, tidak bisa dibolak-balik. Ya, inilah nilai-nilainya ya. Precision ngitungnya seperti ini, probability E iris H dibagi probability E. False discovery rate, probability E iris H komplement dibagi probability E. False omission rate itu probability E komplement iris H
dibagi probability E complement, dan negative predictive value itu adalah probability H complement given E complement, atau sama dengan probability E complement erase H complement dibagi probability E complement. Nah, yang terakhir istilah yang digunakan ada dua lagi, yaitu ini paling sering digunakan, yaitu prevalence atau probabilitas hipotesis kita, probabilitas orang COVID kalau di contoh soal ini. Dan akurasi itu adalah probabilitas yang benar nebaknya gitu, evidence-nya benar nebaknya. Ya, jadi saat rapid test positif dan orangnya positif ditambah rapid test negatif saat orangnya negatif, itu menjadi akurasi ya. Terima kasih. Nanti di video selanjutnya akan ada contoh soal yang membahas penerapan confusion matrix ini.